Halo semua. Hal yang cukup menyeramkan buat seorang programmer adalah day 1 atau hari pertamanya sebagai seorang programmer. Gimana sih cara ngadepinnya? Sini-sini. Aku bakal bahas cara ngadepin day 1 atau hari pertama sebagai programmer kantoran. So teman-teman, belakangan ini aku lagi bahas hal-hal di luar coding kayak misalnya mock technical interview dan juga tips di video ini gitu. Jadi mungkin playlistnya bakal aku kasih nama What's After Coding. Jadi mungkin gak akan ada pembahasan bikin ABC di playlist ini, tapi kalau kamu mau belajar how to code-nya dan juga fundamental programming, sini aku spill. So, kalau kamu lagi cari tempat belajar coding yang keren banget, aku mau saranin kamu kelas fullstack.id by Codepolitan. Kenapa sih kita harus belajar di kelas fullstack? Karena aku sendiri selalu rekomendasiin kita untuk belajar banyak hal sebelum endingnya memutuskan mau ngoding apa. Misalnya senang front end, ya udah kita bakal jadi front end developer. Atau senang back end, ya kita ngoding back end aja gitu jadi back end developer. Tapi kalau senang keduanya, ya kenapa enggak kita jadi full stack developer. Dan kalau misalnya kamu udah belajar semua di awal, misalnya di kantormu nanti ada kenaikan jabatan karena bisa teknologi lain, kamu bisa jadi salah satu kandidatnya. Keren kan? Kenapa harus Codepolitan, Bang? Karena di sini garansi deh materinya paling lengkap buat kamu yang mau belajar full stack dibanding platform lain dengan harga serupa. Plus materinya advance terkait React.js, Next.js, Express, Node.js, dan masih banyak materi baru lainnya. Menurutku ini worth it banget sih karena kamu bakal join sama 2000 siswa lain dengan harga promo cuma Rp880.000 dengan total course sebanyak 55. Kabar baiknya, kamu dapat diskon tambahan dengan masukin kode diskon code KIRA sebanyak 75% 3 hari setelah video ini tayang. Atau kode KIRA untuk diskon 65% berlaku kapan saja. Kelasnya bisa kamu akses di link berikut dan IG-nya @kelasfullstack.id. Cheers! Oke, sekarang kita lanjut pembahasan kita untuk day 1 sebagai seorang programmer. Step 1, kenalan. Nggak usah malu-malu untuk ngenalin diri kamu dan juga nyari kenalan sebanyak mungkin. Pastinya dimulai dari divisi yang sama dulu nih, misalnya kamu sebagai seorang front-end developer day 1. Nah, kamu cari front-end developer lain untuk coba kenalan dan juga ngobrol terkait apa aja project yang di sini dan juga apa aja kira-kira nantinya kontribusi yang bakal kamu kasih gitu ya. Jadi kenalan ini penting banget nih untuk di awal-awal. Atau mungkin kadang beberapa tim ada yang ngadain meeting buat ketemuan nih sama kamu di day 1. Nah, itu silahkan dah kamu perkenalkan diri kamu, terus kamu jangan lupa catat semua orang namanya apa, role-nya apa di tim tersebut gitu. Karena itu yang aku lakuin, jadi aku gampang banget buat nginget dia ini role-nya apa dan aku harus berinteraksi seperti apa dengan dia. Misalnya aku kenalan dengan UI UX, maka ini orang bakal sering banget nih berhubungan dengan aku karena aku seorang front end. Makanya aku harus hafal nih orangnya yang mana, mukanya seperti apa, namanya siapa, supaya kita bisa bekerja sama dengan baik. Kalau misalnya yang jarang interaksi ya kita sebaiknya tahu juga gitu ya, tapi yang nggak terlalu harus kenal banget karena masih awal-awal gitu kan. Oke, tips berikutnya yang kedua, kalau misalnya kamu hari pertamanya ngantor atau offline, tolong datang lebih pagi dari biasanya. Misalnya, kamu ngantor jam 8 pagi, coba jam 7.30 tuh udah ada di kantor atau udah ready di kantor untuk menyambut hari pertama. Biasanya ketika kamu datang lebih pagi, artinya kamu menunjukkan bahwa kamu percaya diri dan kamu sangat siap untuk pekerjaanmu yang akan diberikan ke kamu di hari ini gitu. Berikutnya yang ketiga, kalau misalnya case-nya offline juga nih ngantor gitu ya, day satunya, coba berpakaian dengan rapih dan sopan. Jangan cuman sekedar pakai kaos doang. Misalnya programmer itu kan identik dengan santai dan kaosan doang gitu kayak yang aku pakai di video ini gitu. Cuman ketika day 1 tolong usahakan lebih rapih, minimal pakai polo atau bisa juga pakai kemeja gitu ya. Misal kamu belum tahu nih culture si company-nya kayak gimana, biasanya karyawannya pakai baju apa dan lain sebagainya. Jadi paling aman itu kamu coba berdandan rapih gitu ya. Kalau misalnya udah tahu nih perusahaan santai banget, ini perusahaan relax gitu, karyawan-karyawannya pada kaosan, mungkin di hari keberapa kamu bisa coba ikut budaya mereka dengan sedikit lebih santai. Tapi kalau misalnya day 1
jangan coba-coba terlalu santai pakai kaos doang datang ke kantor. Next, tips keempat yaitu percaya diri. Ya, betul. Percaya diri adalah kunci ketika kamu day 1 untuk menarik sebanyak mungkin orang yang ada di kantor gitu. Kayak bikin kesan pertama itu kamu orangnya pede dan asik gitu. Dan jangan so asik juga ya, cuman at least kamu percaya diri dan juga mau untuk berinteraksi dengan orang-orang kantor gitu. Jangan cuma diem di pojokan sendirian dan juga ngerjain apa yang harus dikerjain gitu, karena day 1 tuh belum tahu gitu kita mau ngerjain apa gitu. Kadang kita dikasih project tuh bahkan nggak di day 1 banget gitu ya, mungkin di day 2 atau lain sebagainya, atau mungkin ada juga yang di day 1 dikasih tapi nggak langsung kerja gitu ya. Pastinya kita mulainya beradaptasi dulu, kenalan dulu. Jadi PD adalah modal utama untuk menghadapi day 1 kamu. Gimana caranya PD? Itu dilatih gitu ya. Kita bisa latihan mungkin ngobrol di kaca atau lain sebagainya gitu, ngelatih public speaking kita untuk pede ngomong di depan beberapa orang juga gitu ya. Karena jadi programmer itu nggak cuma harus bisa ngoding tapi harus jago berkomunikasi juga. Next adalah catat apapun yang penting dan juga pelajari sebaik mungkin. Karena misalnya di day 1 nih kamu udah langsung dikasih projectnya, pasti kamu dikasih hands on misalnya Git-nya atau GitLab, GitHub dan lain sebagainya. Untuk ke repository projectnya, kamu pasti disuruh untuk pelajari codingannya. Nah, maka di situ pelajari baik-baik dan juga manfaatkan waktu sebaik mungkin gitu ya. Karena nggak mungkin kita di day 1 langsung ngoding, teman-teman. Pertama pasti kita bakal dikasih dulu akses menuju project. Setelah kita dikasih akses menuju project, biasanya kita disuruh untuk pelajari dulu nih struktur foldernya, cara codingnya, style codingnya dan lain sebagainya. Jadi jangan langsung buru-buru pengen ngoding di day 1, teman-teman. Pastiin kamu udah paham dulu nih dengan struktur project dan lain sebagainya. Habis itu pasti bakal ada task yang menyusul untuk kamu gitu. Setelah dipelajari, biasanya baru muncul tuh tugas kamu tuh harus ngapain. Misal sebagai front end lagi case-nya, misal kamu perlu update button jadi punya properties dan juga beberapa varian gitu ya. Nah, itu task yang mungkin kedengarannya simpel banget gitu, tapi di hari-hari awal pasti kamu dikasih tasknya yang nggak terlalu berat juga gitu. Terakhir, coba untuk pulang, misalnya udah jamnya pulang gitu, coba bareng sama yang lain juga gitu, menyesuaikan sama yang lain. Jangan buru-buru pengen pulang gitu. Kalau aku sendiri nyaranin untuk meskipun udah jam 5 nih, orang lagi ngobrol biasanya ya, misal udah sore-sore itu kan udah jamnya ngobrol gitu ya, udah nggak fokus kerja gitu. Coba join dulu untuk ngobrol, ambil beberapa menit lebih sedikit gitu untuk kita bersosialisasi dan juga berkoneksi dengan mereka gitu. Entah itu mungkin ngobrol lebih dalam lagi gitu atau sekadar bercanda-bercanda gitu, biar cair suasananya dan kamu nyaman juga di timnya gitu. Segitu dulu tips dari aku, jangan lupa subscribe dan kita ketemu lagi di video lainnya. Cheers!